Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga semuanya sehat, bahagia selalu, lancar rezekinya ya dimanapun teman-teman berada, amin. Seneng banget rasanya bisa berbagi kegiatan lagi. Aktivitas hari ini alhamdulillah sudah gajian dan aku budgeting keuangan rumah tangga ya teman-teman. Sebenarnya biasanya aku share atau aku bagikan dulu video evaluasi budget akhir bulan. Cuma karena pengeluaran Juni ini ya Allah, Masya Allah, tabarakallah, bener-bener aduh banyak gitu ya. Setelah aku rank-rank gitu, sisa anggaran bulan Juni tuh sedikit banget teman-teman, gak bisa untuk masukkan ke dalam sinking fund atau tantangan menabung. Jadi nanti untuk evaluasi budget Juni ini aku bagikan videonya di video kedua ya sore ini. Dan sekarang aku mau bagikan dulu video budgeting bulan Juli 2026. Berhubung aku lagi semangat juga nih untuk budgeting bulan baru. Untuk bulan Juli ini tentu saja sudah aku utak-atik lagi budgetku supaya tetap cukup, karena berkaca dari pengeluaran beberapa bulan yang lalu itu ada beberapa pos budget yang benar-benar over budget, bengkak banget dari anggaran yang sudah dianggarkan. Nah, untuk bulan Juli ini aku masih pakai budget 3 juta rupiah ya untuk pengeluaran bulanan rumah tangga. Langsung aja aku tulis semua kategori pengeluaran rumah tanggaku. Yang pertama tentu saja harus tetap menyisihkan tabungan wajib masih di 20% ya. Aku nggak mau mengurangi tabungan ini karena menurut aku tabungan kalau nggak dipaksain tuh biasanya nggak akan bisa nabung. Jadi dari memaksakan tabungan ini juga yang kadang tuh bikin aku lebih cepat meraih sesuatu yang aku impikan gitu ya. Jadi tetap ya tabungannya 20%, yaitu 600.000. Itu pun nanti dibagi dua ya. Jadi yang 500.000 untuk aku masukkan ke dalam tabungan upgrade kehidupan, yang 100.000 untuk arisan. Kemudian untuk budget belanja bulanan di sini aku naikkan dari budget sebelumnya. Pada 2 bulan terakhir aku menganggarkan 400.000, itu ternyata over budget. Terus aku naikkan jadi 500.000, masih over budget banget, dan bulan ini aku naikkan jadi 600.000 karena belanja bulananku itu udah termasuk gas dan juga beras ya. Untuk pemakaian gas terutama yang akhir-akhir ini tuh jadi boros banget. Kemudian untuk belanja mingguan aku masih anggarkan di 600.000 per bulan, yang mana setiap minggunya kejatah 150.000. Untuk alokasi belanja mingguan ini menurut aku masih worth it dengan budget segitu karena masih cukup dan gak over budget. Untuk jatah jajan di sini aku juga masih anggarkan di budget yang sama, yaitu 400.000 per bulan ya teman-teman, karena menurut aku ya cukup sih segitu tanpa aku tambahin budgetnya, dan gak mau kurangin juga karena biasanya kalau dikurangin ya akan kurang gitu. Untuk kas dan sos serta untuk uang sampah itu aku anggarin 50.000 ya. Sebenarnya pengeluarannya cuma 30.000, cuma aku estimasikan lebih besar aja biar kalau ada iuran mendadak yang sifatnya mendadak aja gitu ya, itu masih ada talangan dana. Kemudian untuk wifi pada bulan Juli aku anggarkan 250.000 ya, karena kemarin sempat aku komplain ke IndiHome untuk diturunkan tarifnya gitu, kalau enggak nanti aku akan berpindah gitu ya wifi-nya, dan dapat yang harga 225 atau 250 gitu. Tapi ini berlaku pada bulan Juli ya, karena bulan Juni ini aku bayar masih di angka 370.000 teman-teman, dan itu menurut aku sangat besar dan aku sangat keberatan dengan biaya wifi segitu sebulan. Kemudian untuk uang pegangan masih aku anggarkan di budget 200.000. Ini tuh uang pegangan istri ya teman-teman, karena uang pegangan suami tuh udah ada dari penghasilan suami sendiri yang nominalnya pun aku tidak tahu gitu. Terus untuk pegangan ya untuk pengeluaran yang tidak terduga juga ya, kayak bulan Juni ini tuh aku pakai untuk biaya ke dokter gigi. Untuk emergency di sini aku anggarkan 100.000 aja dari tadinya 200.000 karena sudah diotak-atik budgetnya. Kalau tidak dikurangi ya nggak akan cukup. Untuk PDAM masih di angka 50.000 dan untuk listrik 150.000. Dan totalan estimasi kategori pengeluaran bulanan untuk kebutuhan bulan Juli 2026 adalah 3 juta rupiah pas ya, sesuai dengan budget yang dianggarkan.
Lalu di sini akan aku kategorikan untuk tabungan 20% sendiri itu biasanya aku bagi dua, yaitu yang 500.000 akan aku masukkan ke dalam tabungan sinking fund ya, tabungan untuk upgrade kehidupan karena ini sangat penting buat aku karena dari tabungan wajib inilah aku beberapa kali bisa meraih apa yang aku impikan dengan lebih cepat ya teman-teman. Tentu saja bukan hanya dari tabungan ini tapi ditambah dengan penghasilan tambahanku lainnya. Terus yang 100.000 itu untuk arisan di komplek perumahan ya, karena sebulan sekali ibu-ibu tuh ngadain acara arisan gitu. Jadi ya tetap berpartisipasi. Kemudian untuk sedekah dan kasih orang tua ini nominalnya aku rahasiakan ya untuk sekarang ini dan diambil dari penghasilan istri karena aku ada penghasilan juga ya teman-teman, penghasilan bulanan. Jadi seperti itu, besaran nominalnya kadang disesuaikan dengan penghasilanku saat itu. Jadi untuk budgeting bulan Juli 2026 masih sama di budget 3 juta rupiah, tapi untuk kategori per item pengeluarannya tentu saja aku utak-utik sesuai dengan kebutuhanku, menyesuaikan juga pengeluaran dari bulan lalu, jadi bisa untuk apa ya, reng-rengan gitulah ya. Jadinya seperti ini teman-teman, untuk belanja-belanja juga disesuaikan biar nggak over budget, tapi beberapa bulan ini tuh aku over budget di belanja bulanan ya, karena belanja bulanan aku tuh udah komplit banget termasuk beras, gas gitu, dan penggunaan gas tuh sekarang ini tuh sebulan 3 tabung teman-teman, yang tadinya cuma 1,5 tabung padahal pemakaiannya sama. Jadi nggak tahu, kemarin juga banyak yang komen katanya suruh ganti ke bright gas aja yang 5 kilo, tapi aku masih pikir-pikir ya, kalau dirasa bulan Juli nanti habisnya 3 tabung lagi yang tabung melon, mungkin aku akan beralih ke bright gas yang gas pink itu yang kemasan 5 kilo. Oke, ini budgeting aku untuk bulan Juli ya teman-teman, tidak ada yang dirubah dari pemasukannya. Anyway, aku dan suami aku sama-sama bekerja dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga kami saling berkontribusi ya teman-teman. Jadi ini adalah bukan full dari penghasilan suami untuk kebutuhan rumah tanggaku, tapi juga sama ada kontribusinya aku. Tapi untuk pengaturan pembagiannya cukup aku aja yang tahu. Dan di sini untuk uang pegangan suami sangat-sangat ada banget dan nominalnya juga besar karena suami aku tuh penghasilannya tidak full diserahkan ke aku ya. Jadi karena dia juga ada beberapa yang diurus seperti untuk misalnya pajak kendaraan, servis kendaraan, begitulah ya. Tapi ya nggak apa-apa. Jadi seperti ini pengeluaran rumah tanggaku teman-teman. Kalau ditanya apakah ada tabungan khusus untuk pribadi atau untuk masa depan, tentu saja diusahakan ada ya, meskipun nominalnya setiap bulannya itu tidak tetap gitu ya teman-teman, dan cukup aku aja yang tahu karena itu juga tidak boleh di-share ya karena sangat privacy gitu. Dan ini sudah selesai untuk budgetingku. Aku juga sudah ambil gajiku karena sebenarnya suami aku tuh kan penghasilannya harian ya, jadi nggak bisa dikalkulasikan selama sebulan. Cuman karena aku pengen mengaturnya secara bulanan, jadi kadang kalau belum 1 bulan full penghasilan suami aku tuh berkumpul, aku kadang talangin dulu pakai penghasilanku. Jadi seperti itu ya, nanti siklusnya ya seperti itulah teman-teman ya. Teman-teman pasti tahulah yang punya penghasilan harian. Oke, ini aku atur penghasilan atau pengeluaran bulananku secara bulanan supaya lebih gampang ya teman-teman, bisa dialokasikan per pos budget pengeluarannya. Ini aku sudah tarik tunai hari ini, alhamdulillah. Terus langsung aku bagi-bagikan ke dalam setiap alokasi pengeluaran bulanan yang aku miliki. Waktu itu ada yang komen, "Mbak, gimana cara mensiasati kalau misalnya ada orang yang pinjem gitu, sedangkan pemasukan kita hanya cukup untuk pengeluaran rumah tangga kita?" Tolak dengan tegas ya teman-teman. Kita tuh juga sudah berusaha berhemat, mengalokasikan setiap budget yang ada untuk setiap pengeluaran kita. Jadi tidak ada istilahnya untuk kayak minjemin orang gitu loh. Kita aja kadang kalau kurangku tuh kan berusaha ya cari sendiri dan lain-lain gitu tanpa harus pinjam ke orang lain. Jadi kalau menurut aku tegas aja tolak supaya orang tersebut tuh nggak berani untuk pinjam lagi gitu ya. Karena kita aja saat penghasilan turun atau nggak cukup gitu ya pengeluarannya, tuh kita berusaha sendiri tuh yang hemat lah, yang cari penghasilan tambahan lah. Kadang juga mungkin ada sebagian yang nyampe utang gitu ya ke
lembaga keuangan dan lain-lain gitu ya. Apa kabar kalau misalnya penghasilan kita dijadikan dana darurat untuk orang lain, itu nggak boleh ya, harus tegas supaya orang tersebut nggak datang lagi untuk pinjam. Nah, yang tadi sudah aku masukkan untuk tabungan wajib 20% sebesar 600.000. Kemudian untuk alokasi listrik biasanya aku pakai mobile banking ya, jadi langsung aku belikan token gitu. Untuk air juga aku bayarkan secara mobile banking gitu ya, karena ada tagihannya gitu kan. Terus untuk wifi di sini mungkin bulan Juli ini akan berubah, jadi alokasinya akan aku anggarkan nanti di belakang ya, karena aku nggak tahu juga tagihan barunya berapa. Kemudian tadi untuk kas Dansos dan iuran sampah itu aku anggarin 50.000. Biasanya hanya kepake 30.000, cuman aku anggarkan lebih besar aja supaya tetap cukup gitu, dan kalau ada pengeluaran mendadak tuh bisa diambil dari situ. Kemudian untuk alokasi belanja bulanan, bulan ini aku anggarkan 600.000 ya. Dan di sini tertulis 400.000 karena itu tulisan budget lama. Karena 2 bulan ini benar-benar over budget untuk alokasi belanja bulanan teman-teman, karena mungkin banyak sekali perubahan harga pada bahan pokok sembako rumah tangga. Kemudian untuk alokasi belanja mingguan aku poskan seminggu sekali, yang mana seminggunya tuh kejatah 150.000. Ini masih cukup ya teman-teman, dicukup-cukupin dengan cara rutin masak sendiri, dengan cara ya hemat-hemat gitulah ya. Kita aja tuh berusaha berhemat ya. Sering banget gitu dapat komen gimana caranya menolak kalau ada orang lain mau pinjam uang kita gitu. Ya seperti itu ya teman-teman, kita aja tuh untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sendiri aja tuh perlu usaha yang kuat, berhemat juga, apalagi hidup di zaman sekarang gitu. Jadi prioritaskan kebutuhan sendiri dulu, keluarga inti gitu. Nah, ini berhubung biasanya sebulan ada 4 minggu, jadi aku anggarkan 150.000 kali 4. Untuk jatah jajan aku masih anggarkan 400.000 ya teman-teman. Biasanya aku pakai tuh per 100.000 per minggunya, karena setiap akhir pekan biasanya aku suka keluar rumah, entah jajan entah apa. Tapi kalau ada kurang-kurang ya kadang ditambahin sama suami. Terus untuk uang pegangan aku anggarkan 200.000. Ini sangat penting, terutama kayak aku kemarin kepake banget untuk ke dokter gigi. Jadi kalau nggak ada uang pegangan atau dana darurat tuh bingung ya. Terus dana emergency aku anggarkan 100.000 aja. Kemungkinan bulan Juli nanti kan sudah mulai ada acara-acara untuk iuran Agustusan ya teman-teman. Jadi kayak uang emergency, uang pegangan tuh penting buat untuk iuran tersebut. Dan ini tuh untuk wifi aku anggarkan 300.000 secara cash dulu, karena aku nggak tahu nanti tagihannya berapa. Tapi untuk PDAM tetap ya aku bayarnya mobile banking, jadi ada sebagian uang yang aku endapkan di ATM. Nah, seperti ini. Kemarin sih Mbak IndiHome-nya bilangnya kalau nggak 205, 250 gitu per bulannya. Jadi mudah-mudahan kurang dari itu. Oke, budgeting aku untuk bulan Juli sudah selesai teman-teman. Semuanya sudah terisi ke dalam alokasi pos budget pengeluarannya masing-masing. Ini tuh harus bertahan sampai 1 bulan. Jadi uang ini tuh tidak boleh diganggu-gugat untuk urusan lain, apalagi untuk dana talangan orang lain ya. Jadi tidak boleh, karena kalau sampai diambil atau terambil untuk kasih pinjaman ke orang lain, kitanya sendiri yang bingung. Misalnya untuk belanja mingguan nanti harus pakai apa kalau uangnya sudah terpakai dan lain-lain. Untuk dana emergency, tabungan pun tidak boleh untuk dipinjamkan ke orang lain, karena ketika kita butuh nanti bingung nggak ada dananya. Jadi sudah selesai seperti ini, dan langsung aku juga mau menganggarkan tabungan bulanan aku, tabungan wajib. Ini tuh memang aku lagi gencarin banget untuk khusus upgrade kehidupan, karena ada beberapa yang memang harus aku anggarkan dananya. Nanti kalau sudah terkumpul aku sharing untuk apa dana ini ya teman-teman, karena memang butuh sekali, sudah darurat dan emergency dan harus segera terkumpul. Makanya untuk tabungan wajib ini aku prioritaskan untuk upgrade kehidupan. Bukan untuk beli barang mewah atau apapun itu ya, tapi ini untuk sangat kebutuhan mendesak lah, sangat-sangat harus sebenarnya sudah ditunaikan ya, karena ya namanya kehidupan ya teman-teman. Tapi memang untuk upgrade kehidupan sih.
Nah, ini tuh 500.000 dan sudah berada di 5 kolom yang sudah aku coret sampai hari ini. Jadi sudah terkumpul 2,5 juta ya teman-teman. Ini tuh tiap bulan benar-benar aku usahakan untuk mengisi saving challenge ini. Yang lain nggak keisi nggak apa-apa, yang penting ini keisi gitu. Biar akunya juga tenang, biar segera tertunaikan hajatnya gitu. Biar nggak kepikiran lagi karena memang sudah harus ditunaikan sebenarnya di tahun ini. Dan pokoknya nanti aku akan share ke teman-teman kalau sudah terkumpul. Alhamdulillah bisa nabung ya lagi untuk tabungan wajib ini. Terus aku sisakan 100.000 ya nanti untuk asokan arisan bulan Juli. Seperti itu teman-teman caraku mengatur keuangan rumah tangga penghasilan kecil tapi tetap cukup dengan usaha dan ikhtiar kita. Semoga video kali ini bermanfaat. See you next video. Assalamualaikum. Bye.